sekarang lihat toiletnya ini, bekas toilet ini lur. Toiletnya udah nggak difungsikan ya. Ada namanya lebah Suzume Bachi ya, itu sangat agresif, bahkan kalau merasa terancam dia bisa nyemprot kayak racun ya, dan bisa menyebabkan kebutaan lur. Jalurnya suara kita, kalian denger nggak lur, kayak suara fluid ya. Di belakang ada tulisannya kan, Sekiyama. Ini tingginya sekitar 350 meteran. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Nyong Watashi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetap pink ya teman-teman. Oke, jadi di kesempatan hari ini lur, Nyong Watashi mau ngajak kalian buat apa lur? Tebak, coba. Ya, bener banget. Nyong Watashi mau jalan-jalan ke bukit itu lur, belakang tempat tinggal ya. Jadi itu kan ada kayak bukit ya, tapi orang-orang di sini menyebutnya gunung lur. Tetap mereka bahasa Jepangnya kan Yama ya lur, gunung itu Yama ya. Nah orang-orang Jepang walaupun gunungnya itu kecil kayak gitu, sebenarnya bukan gunung, bukitnya kecil kayak gitu ya, dia tetap nyebutnya gunung atau Yama. Jadi Nyong Watashi mau naik ke bukit itu lur. Jadi lur, si bukitnya itu bener-bener di belakang tempat tinggalnya Nyong Watashi ya, di pedesaan tempat tinggalnya Nyong Watashi. Terus di sebelah sana kan ada kayak ini lur, batu-batuan ya. Itu sebenarnya di sana tambang lur, tambang batu bara ya. Kalau nggak salah sih tambang batu bara. Nah Nyong Watashi mau ke sana, ini naik sepeda. Nanti Nyong Watashi sama temen Nyong Watashi juga, Mas Diki ya. Ini kita bakal main ke sana. Oh ya lur, sebelumnya saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen. Subscribe bro, like, komen, tonton sampai akhir. Nah tapi sebelumnya lur, Nyong Watashi mau beli minum dulu ya, buat dibawa ke sana. Kita belinya air putih aja deh. Ini lihat, 130 yen atau sekitar 15.000 lur kalau dirupiahkan. Kita tinggal ngambil di sini. Nah ini sebenarnya lur, kalau misal musim dingin ya, ini tuh kopi-kopinya hangat lur. Jadi ini yang kopi-kopinya kalau musim panas jadi dingin, kalau musim dingin diubah ke mode hangat, bisa kayak gitu lur. Tapi kalau minuman ini semuanya dingin nih. Nah ini dia Mas Diki, kita langsung berangkat bareng. Hah? Atismen Herman or melu? Kita OTW berdua lur. Hah? Kue? Gunung, oh lewatnya waduk, ngana. Lewatnya waduk bro. Kita ke tempat apa, gerbang ya namanya, pintu masuk buat mendakiannya itu sekitar 10 menit doang lur. Soalnya deket banget. Bener-bener bukit belakang rumah ini mah. Sekarang lagi musim gugur, daun-daunnya pada ganti warna lur sekarang. Nih lur, di arah perumahan ini kita belok kanan. Sebenarnya Nyong Watashi juga pernah bikin konten di sini nih, masuk ke pedesaan yang ini. Kalau kalian nyimak videonya Nyong Watashi yang lama, pasti ada lur sana. Kalian lihat nggak lur, kaki kesemek persimmon banyak banget, nggak diambil. Atau melebu dik, ngene dik. Ini ada kuil Shinto bro, tempat sembayang. Beda dik, wihara karo kuil dik.
vihara mah Buddha. Dingin banget lur sekarang. Lihat. Ampun dik. Tadi pagi suhunya -1 bro. Beku, rumput-rumput juga tadi pagi beku semua. Jok sepedanya yang atas pun beku ya, embunnya pada beku. Lihat lur, kalau di depan ada kayak jalan ke arah hutan juga, tapi ditutup ya, dipagar. Di depan sana ada kayak tempat penampungan air, biasanya buat ngairin persawahan juga. Kalau musim nanam padi tuh dibuka loh. Sini banyak ikan juga nih, udang. Nyawata sih pernah pasang bubuk ikan ya, jebakan ikan di sini. Dapatnya udang kecil-kecil sama ikan kecil. Kalau mancing sih belum pernah sih di sini. Nah, terus di sini ada view pedesannya bro, bagus banget bro. Ini namanya Yamakura lur, desa Yamakura. Desa full petani di sini, yang kebanyakan penduduknya itu lansia. Nah, kayak dengan adik ke sana. Jalanannya halus banget lur. Jalan ke tempat kayak gini aja di aspal nih. Udah diambilin buah kakinya. Ih, ini ditutup dik. Kelur, ternyata kita madan cater. Ternyata kita kurang tahu ini ya, tempat parkirnya. Ini kalau di belakang ini kebun sakura lur. Ini kalau musim sakura kita bakal main ke sini ya. Terus sama Mas Diki di sana. Kita mau ke sana. Ikutin terus ya. Ternyata kita salah jalur ya. Jalur yang ini ternyata dikasih pagar kayak gini, nih pagar besi semua. Kita mau cari jalur yang lain di desa sebelah. Iya ya. Yuhu. Sama Mas Diki. Mas Diki udah rapi banget tuh, kayak mau piknik ke kota aja. Ini ada daun momiji nih, indah banget lur. Seru bro, seru banget. Di tengah perjalanan menuju pintu masuk lur, nanjak. Sepedanya dituntun bareng Mas Diki bro. Nih ada kebun kesemek lur, tapi tidak diambilin buahnya, sampai busuk di pohon. Ini ada masih banyak banget nih. Tuh ya, kesemek. Kita udah mau sampai pintu masuknya lur. Lihat nih. Assalamualaikum. Oh, serem banget loh. Oke lur, kita udah sampai di pintu masuknya, tetapi kemungkinan pos jalan yang ini tuh jarang dilewatin ya. Soalnya jalanannya juga kayak nggak bersih gitu, banyak bambu-bambu. Sepedanya kita tinggal di sini. Terus di depan ini mungkin ya dulunya ini dipakai ya lur, tapi sekarang lihat toiletnya ini, bekas toilet ini lur. Toiletnya udah nggak difungsikan ya. Serem juga ya. Tuh kayak ada bekas itu kan, kloset.
Ini dulunya toilet yang beroperasi lur. Nanti kita ke sana. Oke, kita mulai perjalanannya lur. Kita berdoa dulu sebelum mulai. Hah? Celengkok. Tebak jalan. Berdoa dulu lur. Semoga kita diberi kelancaran ya lur. Oke, ikuti terus ya. Ya bro, ini tumbuhannya di sini bambu lur, bambu-bambu. Jadi bambu-bambu di Jepang tuh kayak gini, satu-satu ini. Kalau di Indo kan kayak bergerombol gitu ya. Kalau ini tumbuhnya satu-satu. Jalurnya udah kayak lama nggak dilalui ya. Ternyata kalau kita maju lagi, ini jalannya cor-coran nih ke arah sana. Serem juga sih. Oh ya lur, kalau kalian mau ke hutan Jepang, kalian harus lihat kayak apa ya, tulisan-tulisannya gitu ya. Kayak misal ada larangan buat masuk kayak gitu, kalian harus wajib ngerti lah. Terus persiapan juga kayak sepatu safety lah, safety gitu, perbekalannya, supaya kalian tidak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan di hutan. Oke, karena ini hutan banget nih lur. Jalannya tertutup. Hah? Takkan dikit. Masya Allah, lihat bro, full pohon bambu bro. Teman-teman juga kalau misal ke hutan Jepang, kalian wajib perhatikan juga kayak hewan-hewan liarnya ya, kayak contoh ular, terus apa namanya, babi hutan, kijang, serangganya juga banyak lur. Kayak ada namanya lebah Suzumebachi ya, itu sangat agresif. Bahkan kalau merasa terancam, dia bisa nyemprot kayak racun ya, dan bisa menyebabkan kebutaan bro. Dia harus hati-hati banget. Mas Diki lihat bro, sak-sakan bambu. Ini bener-bener kayaknya udah puluhan tahun nggak dilalui deh, soalnya jalannya udah tertutup kayak gini ya. Bismillah. Yang gokilnya ini sih lur, jalannya lihat cor-corannya. Lihat lur, ini kayak manjat tebing. Bismillah. Ngeri juga ya. Ternyata bener lur, ini adalah jalur pendakian, tapi udah lama banget nggak dilalui ya. Di sini kayak ada mas bendungan gitu, lihat nih, kayak ada tembok gitu kan. Ini kayak bendungan gitu lur. Serem juga ya. Kita kesana nih. Buat teman-teman yang lagi di Jepang, saya nggak nyaranin kalian ya buat ngikutin apa yang Watashi lakuin. Abunai jangan gitu. Ready.
Lihat jalurnya becek. Ini pohon pinus loh di atas. Sekalian ngasih apa? Pengalaman kalian jalan-jalan ke hutan Jepang. Lihat lur, ini ada hal aneh nih. Ini pohonnya udah ditebang tapi apa bagian bawahnya enggak, ini cuman sampai itu doang. Ngeri juga ya. Lanjut mas. Gelap, rasa dingin pun nggak kerasa lur kalau seseru ini ya. Terhalang ranting, banyak banget kayu-kayu kayak gini loh. Bismillah. Jangan ditiru ya lur. Lihat lur, ternyata di Jepang juga kayak banyak penebangan ya, tapi nggak besar banget, cuma sedikit-sedikit gitu. Lihat nih kayu-kayunya, nih bekas alat. Oke kayunya. Perjalanan kita terhenti sejenak karena ngelihat apa mas? Rusa bos, rusa. Ngelihat rusa. Bismillah ya. Kena jalan di ke kanan. Panjang kanan kanan sih. Ikut sih. Mau apa? Ini kayaknya bisa kok. Ini be. Jalurnya. Suara deh. Suara kita. Kalian denger nggak lu kayak suara fluid ya? Bismillah. Jalurnya terjal gini. Yang atasnya fokus perjalanan dulu ya Lur. Capek nggak Mas Diki? Lumayan. Ini karena jalannya terlalu nanjak banget. Ini tuh Dik, yang badik. Mas lewat mana? Yang pengen aku. Wah, ini mendik, jurang dik. Aduh. ekstrim bos. Lihat metik. Mematung sejenak Lur waktu di bawah kan. Udah jalannya miring, terus kita lihat rusa. Kagetnya bro. Rusanya gede banget, terus tanduknya juga. Menurut yang mata sih Lur, binatang yang paling menyeramkan ketika kita berada di hutan Jepang itu apa? Beruang. Itu yang paling menyeramkan ya ketika berada di hutan Jepang. Tapi beruang kemungkinan di sini nggak ada sih Lur. Adanya itu di wilayah atas di Hokkaidoan sama Nagano. Karena di sana banyak banget kasusnya. Kasus beruang nyerang penduduk gitu. Kita bentar lagi sampai Lur. 5 menit lagi. Lihat Mas Diki lagi. Santai. Mantap banget jalurnya. Mendaki jurang, lihat. Terjal sekali. Kita pulangnya nggak lewat sini lagi Lur. Soalnya terlalu ekstrim. Ini betul nih soal. Ini selama di Indonesia pun Nyawata sih nggak pernah mendaki gunung ya Lur. Baru pertama kali ini di Jepang. Belum pernah ngerasain gunung yang tinggi kayak gitu Lur, kayak Gunung Slamet. Itu belum pernah.
Ada pita ya, petanda nih, tanda jalur. Kita istirahat sebentar lur buat minum. Jangan minum. Minum. Bismillah. Kita panas. Jajan ora? Selain bawa minum, Nyong atas juga bawa bekal lur, jajanan ini. Ini kita makan di puncak. Ikutin terus keseruannya lur. Akhirnya kita sampai lur. Lihat, kalau teman-teman nggak bawa sendok, ini bisa jadi pakai ranting. Bismillahirrahmanirrahim. Lur. Itu tempat kerjanya Nyong Atas sih di bawah lur. Tempat kerjanya Nyong Atas sih di bawah ya.